Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, ikhwatu iman rahimakumullah, materi kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari kajian tafsir hadis. Berhubung pada kesempatan kali ini hanya badal dari Al-Ustadz Rahmat Najib, beliau kebetulan sedang tidak sehat, batuk-batuk, maka pada kesempatan kali ini kita manfaatkan untuk membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diterima dari sahabat Thariq bin Syihab. Dan kita doakan pula ibu bapak, semoga Al-Ustadz Rahmat Najib beliau diberi kesehatan, afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun hadis riwayat Imam Ahmad yang diterima dari sahabat Thariq bin Syihab radhiyallahu an ini diberi tema masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Nah, tema ini berdasarkan sabda Nabi yang beliau ungkapkan pada awal-awal hadis pada makalah ini. Beliau mengawali sabdanya dengan ungkapan dakhalal jannata rajulun Pizzubabi wa dakhalan naro rajulun pizzubab. Dakhala jannata rajulun, ada seseorang yang masuk surga pizzubabi karena seekor lalat. Wa dakhalan naro rajulun, dan ada yang masuk neraka pizzubabi karena seekor lalat pula. Nah, maka ungkapan yang pertama sabda Nabi inilah yang dijadikan tema masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Lalu para sahabat ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, mereka pun bertanya, wa kaifa zalika, bagaimana itu bisa terjadi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tentu pertanyaan ini ibu bapak menggambarkan rasa kaget dan sulit dimengerti oleh tingkatan para sahabat pada saat itu. Kenapa demikian? Karena yang selama ini dipahami oleh para sahabat, biasanya seseorang masuk surga
itu pasti karena ada amal besar yang pernah dia lakukan, sehingga dengan amal soleh yang besar itulah maka hamba yang dimaksud pantas untuk masuk surga. Begitu pula bagi para sahabat sudah paham bahwa siapapun seseorang masuk neraka itu karena ada dosa besar yang dia lakukan sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sedangkan di sisi lain ini seekor lalat gitu. Binatang yang hina, makhluk yang sangat kecil, tidak begitu besar, tapi bisa menyebabkan seseorang masuk surga atau bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Maka dengan pertanyaan wa kaifa zalika ya Rasulullah, tentu ini ingin memohon penjelasan lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seekor binatang yang sangat kecil itu bisa mengantarkan seseorang masuk surga dan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka? Itu yang memang belum dipahami oleh para sahabat ketika Rasul menyampaikan dakhalal jannata rajulun fi zubab wa dakhala naro rajulun fi zubab. Nah, maka qala, Rasul pun bersabda. Artinya di sini Rasul akan menjelaskan kenapa seekor lalat, binatang kecil, itu bisa mengantarkan seseorang masuk surga dan seseorang masuk neraka. Marra rajulani, ada dua orang berjalan melewati ala kaumin, sebuah kaum, lahum sonamun, yang memiliki berhala. Maka kita pun sudah bisa memahami bahwasanya patung yang dimiliki oleh kaum ini sudah biasa disembah dan sudah biasa diibadahi. Nah, kemudian kaum yang dimaksud membuat satu aturan atau membuat satu kebijakan. Apa aturan dan kebijakannya? La yajuzuhu ahadun, seseorang tidak bisa dan tidak boleh melewati kaum tersebut hatta yuqarriba lahu syai'an, kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Itu aturan yang dibuat oleh kaum tersebut. Teu meunang ngaliwat iwati kudu nyeun sasajen gitu. Untuk patung yang biasa mereka sembah dan dianggap Tuhan bagi mereka. Siapapun orang yang sudah memberikan persembahan kepada patung mereka, mereka akan membiarkan lewat. Tetapi apabila orang yang akan lewat tidak bisa memberikan persembahan kepada patung yang biasa mereka sembah, maka mereka tidak akan mengizinkan untuk lewat. Itu kebijakan dan aturan yang telah disepakati oleh kaum tersebut. Nah, kebetulan ibu bapak, dua orang ini untuk menuju tempat yang dimaksud harus melewati kaum tersebut. Paripaos mun teu ngalangkung ka kaum eta,
moal dugi ke tempat anu dimaksud. Ari henteu ngalang paripaos kedah ku kedahna ngalangkung aya aturanana seperti itu. Harus memberikan persembahan kepada patung yang biasa mereka sembah. Faqalu li ahadihima, lalu mereka pun berkata. Nah, yang dimaksud mereka di sini ibu bapak yaitu orang-orang kaum tersebut. Li ahadihima, kepada salah seorang dari dua orang tadi. Qarrib, persembahkanlah olehmu hartosna sok naon anu bade dipersembahkeun ka ieu patung abdi sadaya naros ka saurang ti antawis dua jalmi eta. Qala, maka ia menjawab, laisa indi syai'un uqarriba, aku tidak mempunyai apapun yang akan aku persembahkan. Nyada niat naon gede ngaliwat atuh Pak. Gitu. Makanya tidak membawa sedikit pun untuk bisa dipersembahkan kepada patung yang memang sudah mereka biasa sembah. Nyada niat naon gede ngaliwat hungkul atuh. Sanes bade nyayogian sasajen kitu mengsen. Benten deui upami dari awal tos aya niat untuk mempersembahkan patung, ya pasti punya bekal untuk bisa dipersembahkan kepada patung tersebut. Tapi kan ini dari awal hanya sekedar akan lewat saja. Tidak ada niat untuk memberikan persembahan sedikit pun kepada patung yang dimiliki oleh kaum tersebut. Makanya ketika diperintah qarrib, persembahkanlah olehmu, maka orang yang pertama ini hanya sekedar bisa menjawab laisa indi syai'un uqarriba, aku tidak mempunyai apapun yang akan aku persembahkan. Qalu lahu, lalu mereka pun berkata lagi. Nah ini qarrib, persembahkanlah untuknya, maksudnya untuk patung yang mereka sembah, walau zubaban, walaupun hanya dengan seekor lalat. Artinya kaum ini memberikan saran, kalaulah tidak membawa apapun untuk dipersembahkan kepada patung mereka, tidak mengapalah, walau hanya dengan seekor lalat. Hartosna keun bae saaya-aya we lah nu bisa. Eta patung nepikeun ka dikitu-kitunya gitu. Keun bae lah nu penting mah asal aya we gitu. Naon anu aya heuh eta we gitu. Persembahkeun kepada patung yang biasa mereka sembah, walaupun dengan seekor lalat. Nah, akhirnya orang yang pertama ini pun mengikuti saran dari kaum tersebut. Faqarraba zubaban. Nah, kemudian dia pun mempersembahkan zubaban, seekor lalat, karena sarannya seperti itu. Nah, gitu dari kaum tersebut. Makanya ya kalau sarannya dari kaum tersebut seperti itu, ya mau tidak mau demi bisa melewati kaum tersebut, maka dia mengikuti saran itu. Maka dia pun mempersembahkan seekor lalat. Fakhalu sabilahu, lalu mereka pun membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya. Pada kholanar, tapi ia pun masuk ke dalam neraka. Satu. Nah,
Wa qalu lil akhari, kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, qarib, persembahkanlah untuknya sesuatu. Faqala, orang yang kedua ini menjawab tidak seperti orang yang pertama. Orang pertama ketika disarankan untuk mempersembahkan sesuatu kepada patung yang mereka miliki, hanya sekedar menjawab laisa indi syai'un uqarriba. Tapi orang yang kedua ini sangat tegas. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Nah, jalmi nu kadua ieu mah ibu bapak henteu ngajawab, duh cenah abi teu gaduh nanaon ieu kamu dipersembahkeun. Nah, gitu kan? Tapi orang yang kedua ini sangat tegas menunjukkan sikap istiqomah dengan mengungkapkan, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun dunallah, untuk selain Allah, lain teboga. Tapi kuring mah moal we. Nah, gitulah intina mah. Ari nu kahiji tadi masih ganu sieun. Duh, cenanya teu gaduh naon nya cenah abdi. Ah, berarti aya sieun teh. Sieun diancam, gitu kan? Sehingga disarankan oleh kaum tersebut, keun bae lah sok sanaos ayeuna kulaleur oge. Ngagugu we, gitu da sieun teh. Tapi orang yang kedua menunjukkan sikap yang tegas. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Moal gitu, moal ngagugu. Gitu, walaupun pada riwayat yang lain kaum ini pun sama menyarankan kepada orang yang kedua ini dengan seekor lalat. Nyakeun bae cenah kos anu tadi we cenah. Teangan we laleur, ngan duka laleur na sagede kumaha. Gitu lah nya, pokona laleur we kitu. Tapi orang ini tidak mau. Moal cenah. Kuring mah moal. Paripaosna ngadama persembahan untuk yang bukan selain Allah. Apa yang terjadi? Padorobu unuqahu. Maka mereka pun memenggal lehernya. Nah, dipencit weh gitu. Mun teh mah diketig ge punukna, tapi diketigna ku badog ieu teh nya. Atuh mah Rasul menyatakan pada kholal jannata, dan ia pun masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, Pak, kalau kita baca dan kita pahami, dalami hadis ini, seandainya kita mengalami seperti dua orang yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini, kira-kira kita akan bersikap seperti apa? Nah, bade milih anu kahiji, orang teh bakal mengambil sikap teh, atau memilih orang yang kedua. Kinten-kinten ibu bapak bade milih nu mana? Yakin? Yakin itu? Ibu bapak ameng, ya ameng misalkan ngagoes ke daerah Sancang, sup kahiji lemur aja nyeun aturan siga kieu, punten cenah Pak. Moal waka ngalangkung cenah ka ieu lemur, iwalti bapak kudu nyeun sasajen cenah teh. Kakaruhun abdi ieu cenah nu aya di kuburan. Kinten-kinten bapak bade kumaha tah mun kitu? Wios lah Pak sasajena ku bala-bala hanut cikopi sagelas asal aya we cenah. Artinya bukan dengan sesuatu yang istimewa kan? Yang penting kaum yang dijelaskan dalam hadis ini hanya sekedar ala kadarnya. Yang penting ada saja yang dipersembahkan. Karena memang tidak mustahil kita akan mengalami kondisi yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Mungkin di luar sana masih banyak kan hal-hal yang punya kepercayaan seperti ini.
Mereka percaya kepada nenek moyang mereka, gitu kan? Terus percaya kepada para leluhur mereka yang sudah wafat, sehingga membuat satu kebijakan tidak boleh lewat ke tempat mereka, melainkan harus ada sesuatu yang dipersembahkan untuk nenek moyang mereka. Kalau dulu untuk patung mereka, atau yang dianggap Tuhan selain mereka, atau selain dari Allah. Nah, kita kira ibu bapak, mun urang ngalaman siga dua jalmi ieu urang bade mutuskeun mana? Gitu. Midamel anu sakumaha kahoyong ku urang lemur urang apal eta teh musyrik gitu. Teu ngagugu urang maot, milih mana? Milih mana gitu. Urang teh bersikap ma kuntu li uqriba li ahadin syai'an dunallah. Kuring macan moal ngadamal persembahan apapun kepada selain Allah mah. Wah, pan dikitukeun teh genah urang lemur teh moal genah ku kumaha oge nya. Karena buktinya dalam hadis ini pun orang kedua ini ketika menyampaikan sikapnya padorobu unukohu, mereka pun memenggal lehernya, berarti tegenah gitu katanya. Jadi ada satu sikap yang kita tunjukkan, moal cenah kuring mah moal nyen persembahan kasalian Allah mah urang lemur ngeunah moal digitukeun, da moal matak diteuk we beheungna gitu. Berarti menggambarkan ketidakenakan mereka terhadap sikap orang yang kedua ini yang tidak mengikuti aturan dan saran yang mereka sampaikan. Sehingga orang yang kedua ini pun wafat dalam keadaan seperti itu. Tapi Rasul menyatakan pada khola jannata, maka ia masuk ke dalam surga. Tah ibu bapak mun hoyong saengal nak lebet ka surga, teangan lemur nu siga kieu gitu. Teangan lemur siga kieu. Gitu ditantang urang gitu, datang ke lemur gitu nya. Membuat aturan siga kieu, sok we mangga teu teu beheung sim kuring cenah ya, hoyong lebet ka surga saengalna. Nah, itu gambarannya. Makanya tidak sulit gitu kan? Bukan tidak sulit, sangat sulit, Pak, untuk memutuskan sikap seperti ini. Kita mengikuti aturan kaum tersebut, kita tahu itu mengandung kemusyrikan. Tidak mengikuti, kita akan terancam dibunuh oleh kaum yang dimaksud. Padahal coba kita simak, Pak ya. Kita simak penjelasan pada footnote pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Munjid. Beliau memberikan satu komentar. Dulu hadis tersebut menunjukkan ala annahu, bahwasanya dia lam yasta'zim hadasyirka, tidak merasa mengagungkan terhadap kemusyrikan ini. Coba lihat, Pak, dua orang ini tidak punya patung di rumahnya dan tidak berakidah syirik. Karena yang namanya tamu gitu kan, yang namanya tamu, dia hanya sekedar mau lewat saja kepada kaum tersebut. Dari awal memang dia tidak punya patung yang biasa disembah. Dia tidak berbuat kesyirikan atau mempercayai ada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Walam yunkirhu biqalbihi, tetapi yang sangat disayangkan, dia tidak memungkiri, mengingkari biqalbihi dengan hatinya. Bal fa'alahu, malah dia melakukan apa yang disarankan oleh kaum tersebut, wahwa radun bihi, yang pada akhirnya hatinya pun meridhoi. Maka intinya, Pak, dosa musyrik itu
bukan hanya sekedar dari perilaku yang dilakukan. Tetapi kenapa Rasul menyatakan pada kholanar masuk neraka? Karena satu kesalahan orang itu. Apa? Hati ngebenerkeun gitu. Hati tidak memungkiri gitu terhadap kepercayaan yang dianut oleh kaum tersebut. Malah cenderung hati mengiyakan terhadap kepercayaan yang dianut oleh kaum tersebut, sehingga ketika ada saran dari kaum tersebut, bolehlah mempersembahkan walaupun dengan seekor lalat, dia mengikuti saran tersebut. Berarti secara tidak langsung hatinya sudah ridho, mengiyakan terhadap kepercayaan yang dianut oleh kaum tersebut. Makanya Rasul menyatakan pada kholanar, dia masuk ke dalam neraka. Padahal yang dipersembahkan hanya seekor lalat. Laleur wae bisa nyebabkeun ka neraka. Komo mun ku hulu muning gitu. Nah, gitu banyak. Nu alit wae nyebabkeun jalmi lebet ka neraka. Komo deui upami nu dipersembahkeunna itu hulu muning gitu. Komo jeung muning-muning nama lebih gede tibatan laleur. Wah, doraka na sakumahaeun gitu kan. Nah, makanya dalam hal ini Rasul tetap menyatakan pada kholanar. Padahal kita pun sudah bisa membayangkan, Pak, orang yang pertama ini dalam kondisi serba kesulitan, merasa terancam gitu, mata ngagugu weh sana gitu, daripada orang itu bisa ngaliwat, gugu weh kahayang nu jadi kaum teh. Nah gitu kan, walaupun hanya dengan seekor lalat. Tapi walaupun situasinya seperti itu, Rasul tetap menyatakan pada kholanar. Maka ini menjadi dalil ibu bapak, yang namanya kemusyrikan tidak ada toleransi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Anggar we dosa gitu. Jadi malah aya istilah akan baik ieu kadukun teh da kapaksa ieu mah siga mah meunang. Moal aya gitu. Moal aya begitu. Karena tidak ada toleransi dalam hal urusan kemusyrikan. Coba ibu bapak baca lagi hadis ini ya. Sudah pasti orang yang pertama ini merasa terdesak. Di sisi lain dia ingin lewat kaum tersebut, tapi di sisi lain harus mengikuti aturan mereka walaupun dalam bentuk kemusyrikan. Tapi habis bagaimana lagi atuh orang teh butuh ngaliwat gitu. Akhirnya dia pun melakukan apa yang disarankan oleh kaum tersebut. Tapi Nabi menyatakan pada kholanar, anggar we asup neraka. Berarti ini pelajaran penting bagi kita bahwa akidah kemusyrikan itu tidak ada toleransi. Dalam situasi kondisi tertekan, sulit bagaimanapun juga, nu ngaranna musyrik mah Pak pinarakaeun kami oge. Menjadi pengantar masuk ke dalam neraka. Makanya bukan sesuatu yang sangat mudah kita putuskan ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Sabab urang mah sok gampang wae kapangaruhan karena bab urusan kamusyrikan teh. Punten cenapanya supados mobil bapak naik tong hilap alungkeun kuntung ka palih kenca. Da urang teh ngagugu weh da kitu. Jadi kamusyrikan mah pangbabarina gitu mere pangaruh teh. Gitu kan? Sampai tidak sedikit kita pun mempercayai apa yang disampaikan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepercayaan terhadap kemusyrikan. Punten we cenapanya upami ngalangkung ke tempat eta tong jojorowokan da urang teh ngagugu we. Padahal aya naon kitu mun teu jojorowokan oge gitu. Lamun ayeuna pas urang nanya gitu naik mobil cek urang lembur teh kade Pak cenanya klakson 3 kali cenah supados teh aya naon da urang teh ngagugu we anu teh gitu. Jadi memang
Urusan kemusyrikan mah babari pisan gitu, mengaruhan, dan memang kita mudah untuk dipengaruhi. Itu padahal kita harus hati-hati ibu bapak. Kemusyrikan mengandung dosa ketika hati kita tidak memungkiri. Itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Munjid. Walam yunkirhu biqalbihi. Kesalahan orang pertama sampai Rasul menyatakan masuk neraka itu karena dia hatinya tidak memungkiri. Jadi nggak yakin gitu. Siga orang gitunya. Cek orang lemur teh ka depa cenanya klakson 3 kali. Dah eta teh refleks eta teh. Tidit 3 kali. Berarti hati sudah tidak memungkiri, dan itu sudah merupakan dosa besar yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Nah, makanya Pak, disinilah bentuk pengujian akidah ketauhidan kita. Jadi kalau untuk menguji seberapa kuat akidah ketauhidan kita, mungkin alangkah baiknya jika kita untuk mengujinya healing ke lemur-lemur anu siga kieu gitu. So kira-kira peribahasa orang kuat bertahan ke tauhid gitu. Ketika satu kaum ada satu kepercayaan yang dianut sehingga membuat satu beberapa aturan gitu kan. Contoh misalkan tidak boleh sembarangan buang air kecil gitu kan, atau tidak boleh melakukan hal-hal yang memang dianggap itu bisa mendatangkan bencana dan bala tertentu. Kalau memang selama itu bisa kita pahami secara ukuran pikiran kita, ya tidak jadi masalah. Cuman iya mak duh seraturan anu memang teka harti we ku akal gitu kan. Mun nanya kade cenanya klakson 3 kali, atau lamun nanya alungkeun kuntung sabatang teh nanaon gitu pan, geus rupa-rupa we. Itu yang memang menguji ketauhidan kita seberapa kuat untuk hal-hal ketika akidah tauhid kita dihadapkan dengan situasi kondisi seperti itu. Karena tidak mudah Pak untuk mempertahankan ketauhidan pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang menganut kepercayaan yang mengandung kemusyrikan. Itu yang dimaksud. Makanya hadis yang pertama ini diperkuat Pak keterangannya dengan surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Artinya tidak mengampuni di sini ketika dosa musyrik itu terbawa sampai wafat. Tidak sempat untuk bertobat. Itu ya. Wa yaghfiru maduna zalika, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqadif taro isman aziman, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ada 3 pelajaran Pak ya, yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Pertama, dosa musyrik jika terbawa sampai wafat itu akan berakibat dia tidak akan masuk surga. Namawikan kunci dari pintu surga itu adalah la ilaha illallah. Kemudian Rasul pun memberikan saran, lakinu amwatakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah olehmu kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Kenapa Rasul menyarankan gitu?
Karena diharapkan pada saat dia wafat tidak ada akidah kemusyrikan yang terbawa sedikit pun pada saat dia meninggal. Dah bahaya tuh Pak. Kamusyrikan kabawa we saageng siki korma wah atas we cilaka atuh. Ulah nu badag gitu, sagade lalir we kitu teh nya kabawa. Wah, cilaka pisan atuh. Artinya tidak dalam keadaan tauhid itu murni. Karena sudah tercemari oleh akidah kemusyrikan, dan itu akan menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga. Tidak hanya menjadi penghalang Pak, jalma musyrik mah surga nawai diharamkan. Nah itu kan, makanya Allah menegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dosa musyrik itu tidak akan mendapat ampunan. Disiksa di neraka wae oge moal bisa kahapus gitu. Sehingga untuk masuk ke dalam surga pun tidak akan bisa, walaupun dia sangat berharap untuk bisa masuk ke dalam surga. Kedua, dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat faqadiftaro, ibtiro. Ibtiro itu biasanya kalimat yang digunakan untuk makna sesuatu yang diada-adakan yang asalnya tidak ada. Nah makanya kenapa Allah menggunakan kalimat iftiro untuk arti ia telah berbuat, atau suatu perbuatan digunakan kalimat atau katanya dengan iftiro. Maka ini untuk memberikan satu pengertian bahwa perbuatan yang dimaksud sengaja diada-adakan, bukan ada, tapi diada-adakan. Nah, sanes ayat tapi diaya-aya gitu lah. Nah, Allah perlu menggunakan faqadiftaro, kalimat faqadiftaro untuk memberikan pengertian bahwasanya ajaran dan kepercayaan yang mengandung kemusyrikan bukan sebenarnya ada, tetapi itu semua hanya diada-adakan. Nunamina kamusyrikan mah sanes aya, tapi eta mah diaya-aya. Santet banyak. Santet di mana coba asalnya? Di aya-aya we baheulana oge. Gitu. Sehingga dengan terus berkembang dan terus dilakukan seolah-olah terkesan hal itu seperti ada. Nah ya namina oge di aya-aya atuh banyak. Ari di aya-aya mah hakikatna teu aya ngan kumargi teras-terasan disebarkan, diajarkan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya terkesan sesuatu itu ada. Dan kemusyrikan itu dari awal pun seperti itu. Faqadiftaro isman adiman, ibtiro, sengaja diada-adakan. Malah kan Allah telah mengungkap dalam surat yang lain dengan suatu keterangan bahwa orang yang mempercayai urusan kemusyrikan in yattabi'una ila zonna, mereka tidak mengikuti melainkan hanya persangkaan saja. Ya, seseorang menyembah patung gitu, terus dianggap patung tersebut bisa mendatangkan manfaat, menolak kemadorotan. Pertanyaan eta teh ceuk saha? Pasti ngajawabna teh nya ceuk abdi wae cenah. Heuh teh kitu eta teh masalahna teh. Eta teh ceuk saha kikituan teh. Ya ceuk abdi wae cenah ieu mah. Matak rata-rata kitu wae kamusyrikan mah. Ceuk saha eta teh? Ceuk abdi wae cenah ieu mah. Anda tidak ada yang mereka ikuti ila zona. Hanya persangkaan saja, hanya perasaan yang mereka yakini dan mereka percayai, bukan kepercayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu
Lamun ayeuna aya benak keramat teu dimandian malam Jumat wah teh pasti bakal ngadatangkeun musibah. Pertanyaanna ceuk saha? Ceuk abdi wae cenah. Tah kitu lah, da memang teu aya atuh. Eta mah da ngahaja di aya gitu. Kunti gitunya identik, cawigwig gitunya bukna, baju bodas jeung karunyana teh kunti teh diidentikkeun teh garoreng patut we gitu bannya. Di mana eta teh? Duka atuh di aya-aya we gitu. Makanya satu kaidah dari para ulama tauhid, mereka menyampaikan bahwa ketika seseorang sudah berakidah syirik, gitu kan Pak ya? Syirik itu perbuatan keyakinan, musyrik itu artinya orangnya. Orang yang berakidah syirik, satu, berpikirnya akan tahoyul, berucapnya akan hurufat, dan perbuatannya akan bid'ah. Itu kaidah dari para ulama tauhid. Lamun jalma tosnya pengakidah kamusyrikan pasti nyarita nate ngandung hurufat. Tahu hurufat Pak? Dongeng-dongeng kagaiban gitu. Berpikirnya tahayul, hayalan digamarkeun gitu. Lamun kunti beungeutna siga kieu gitunya, terus buukna siga kieu da tahayul atuh. Nyarita wah teu jauh Pak, ngandung unsur-unsur kegaiban. Lalu apa yang dia lakukan pasti mengandung bid'ah. Artinya sesuatu yang diada-adakan karena kepercayaan yang dia anut sebelumnya, yaitu akidah syirik. Makanya wajar apabila kemusyrikan sampai terbawa wafat, maka dosa syirik itu tidak ada penghapus dan Allah tidak akan mengampuninya kalau terbawa sampai wafat. Malah yang lebih mengerikan lagi Pak, dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim diterima dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, anna agna syurokai anisyirki, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Man amila amalan, barang siapa yang menyekutukanku, asyraka fihi ma'iyya, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya. Artinya ibu bapak, hadis qudsi ini menyampaikan, siapapun orang yang berakidah syirik, melakukan perbuatan kemusyrikan, maka Allah pun tidak akan membantu, menolong untuk menyelesaikan semua urusannya. Diantap wae ku Allah teh, jeung anu dimusyrikeun ku manehna. Makanya kitu pan banyak pariposna jalmi anu percaya kana urusan kamusyrikan, pabaliut we hirupna teh gitu. Heudak ku Allah diantap akeun we, antap cenah gitu. Moal dibantuan atau Allah tidak akan memberikan pertolongan, malah akan dibiarkan dengan kemusyrikan yang dia lakukan. Artinya dia akan dibiarkan oleh Allah terombang-ambing dalam kepercayaannya yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Makanya sebagai pamungkas banyak ayat wasiat dan nasihat dari Rasul kepada Ibnu Abbas. Beliau pernah menyampaikan, ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimatun, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, yaitu ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya dia menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah,
niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mempunyai permintaan, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in. Seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan dapat melakukannya illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang telah Allah tetapkan untukmu. Begitu pula sebaliknya, seluruh manusia bersepakat untuk memberikan madorot, tapi jika Allah tidak berkehendak, maka mereka pun tidak akan sanggup untuk memberikan kemadorotan tersebut. Nah, ini sengaja ibu bapak dicantumkan sebagai akhir dari kajian hari ini untuk memberikan satu keyakinan. Atau suwe ibu bapak, aya kaperyogian ulah kaimpleng neangan pangeran selain Allah. Sakitulah. Jangan pernah terpikir untuk percaya bahwa selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan menolak kemadorotan. Karena ternyata ibu bapak, dosa syirik itu sangat mencelakakan dan merugikan. Makanya dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, beliau mencantumkan kan dari 75 dosa besar, dosa pertama itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Karena ibu bapak begini, sekecil-kecilnya akidah kemusyrikan itu bisa merugikan. Jadi ayat-ayat istilah kieu, badagna syirik mah nyilakakeun, margi bakal nganterkeun jalmi ka ka neraka, alit ku alitna ngarugikeun. Itu musyrik teh kitu. Bahayana syirik teh kitu. Badagna nyilakakeun, ngalebetkeun ka neraka, haram ka surga. Kecilnya syirik itu merugikan. Contoh saja, syirik kecil itu kan diantaranya masuk kepada sifat ar-riya, ingin mendapat pujian. Ketika seseorang beribadah dan beramal soleh, ada syirik kecil, tidak dimaksudkan amal ibadah itu mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah, maka amal yang dilakukan tidak menjadikan pahala. Sabab niatna oge geus lain. Eta syirik terkecil itu gitu. Makanya besarnya kesyirikan mengantarkan celaka, masuk neraka. Yang paling terkecilnya dosa akidah kesyirikan itu bisa merugikan kita sendiri. Nu kedahna urang kengeng ganjaran, ieu teu kengeng. Nu kedahna urang teh kengeng pahala, justru ini tidak mendapatkan sedikit pun. Karena ada asyirkul asgor, syirik kecil yang tumbuh pada diri kita. Makanya sengaja ini disampaikan untuk sebagai bahan pengingat bahwasanya dalam upaya menjaga ketauhidan agar tetap dalam kemurnian, ini tentu bukan berarti kita tidak akan menghadapi berbagai macam tantangan yang mengandung unsur kemusyrikan. Makanya semoga pembahasan ini senantiasa menjadi pengingat kita agar kita lebih menjaga dan memelihara akidah ketauhidan kita, jangan sampai tercederai oleh muatan-muatan kepercayaan yang mengandung unsur kemusyrikan. Mungkin itu saja dulu Pak ya
Bu yang bisa disampaikan. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.